Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan karena Allah ini akan memberikan manfaat baik ketika kita dalam dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekarang ini kita berada di bulan Dzulhijjah, bulan yang mengingatkan kepada kita keluarga yang hebat, keluarga yang menjadi contoh tauladan tentang keimanan yang unggul, yaitu Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Hajar dan putra yang tercinta yaitu Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapaknya tauhid, bapak tauhid. Ya, artinya Nabi Ibrahim itu memiliki keunggulan di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah diuji banyak sekali. Ya, ujian-ujian yang Allah berikan. Ada 3 ujian yang paling berat yang kalau kita pikirkan secara akal manusia susah untuk menerima. Tapi itulah kalau Allah sudah memberi iman kepada seseorang, maka akal tidak dapat berbicara lagi. Ilmu tidak dapat bicara lagi. Yang ada adalah keyakinan penuh Allahu Akbar, la ilaha illallah. Yang pertama sekali ketika berdepan dengan Raja Namrud, hatta sampai mau dibakar. Ya Allah, berat ini bertemu dengan pemimpin, dengan ketua ya, yang syirik, bahkan mengaku dirinya Tuhan. Tapi berani berdepan, bahkan risiko kemudian dibakar ya, oleh orang-orang Namrud. Tapi dia punya keimanan yang unggul. Dia yakin, dia berdakwah menyampaikan kepada Namrud atas perintah Allah pasti dilihat oleh Allah. Dia ditangkap pasti dilihat oleh Allah. Akhirnya dia akan dibakar pasti dilihat oleh Allah. Mustahil Allah akan membiarkan suruhannya. Mustahil Allah akan membiarkan pesuruhnya. Pasti akan ditolong dan dibantunya. Ternyata memang dibantu oleh Allah. Allah menyatakan kepada api yang memang sifatnya suka, ya, sifat daripada api adalah panas dan membakar, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, hendaklah kamu menjadi dingin, sejuk, dan memberi keselamatan kepada Ibrahim. Yang kedua adalah ujian yang berat. Suruh meninggalkan istrinya yaitu Hajar dan juga Ismail di tanah gersang. Di mana? Di tempat yang disebut Bakkah yang sekarang kenal dengan Makkah Al-Mukarramah. Sekali lagi Ibrahim menunjukkan keimanan yang unggul, kualiti yang betul-betul sempurna. Dia meninggalkan istrinya dan anaknya dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu kalau ini perintah Allah, meskipun kelihatan akal susah untuk menerima, tak ada yang membantu, tak ada yang menolong, tak ada orang jiran tetangga di kawasan yang kering, kerontang, gersang di padang pasir, tapi dia yakin Allah pasti menolong dan membantunya, sebab perintah Allah itu pasti mendatangkan kebaikan kepada makhluknya. Yang ketiga, disuruh menyembelih Ismail. Ya Allah, inilah harta yang paling dimiliki Ibrahim, yang paling disukai dan dicintainya. Tapi Allah sengaja menguji kepada Ibrahim kecintaannya kepada Allah. Mana lebih tinggi dengan kecintaan kepada anak atau putranya Ismail ini. Alhamdulillah, itu pun dijalankan dengan baik, ya, diperintahkan dan dilaksanakan dengan baik. Yang hebatnya bagaimana Ismail menerima perintah ini juga. Sebab itu kadang-kadang ujian, tuan-tuan dan puan-puan, kelihatan ujian diberikan pada seseorang, namun sekelilingnya itu menerima ujian. Siapakah yang diuji sebenarnya? Ibrahim diuji untuk menyembelih putranya, atau Ismail diuji untuk mentaati perintah Allah dan perintah bapaknya meskipun untuk mengorbankan dirinya, ataupun kepada Hajar ibunya yang diuji. Mari kita lihat nantinya. Yang penting Ibrahim ini selalu, ya, apapun yang dihadapi dia mengatakan wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Masalah-masalah yang dihadapi itu dia sampaikan kepada Allah. Dia minta pendekatan kepada Allah. Karena kalau sudah dekat dengan Allah, semua masalah clear. Semua masalah tenang, senang akan diselesaikan oleh Allah. Karena yang memberi masalah adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ismail menyambut seruan tentang perintah ini,
Mari kita lihat pada bagian yang kedua kemudian nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.